Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kami hormati, Profesor Dr. Syafiq Muhni yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah salah satu ketua PP Muhammadiyah, dan yang terhormat Prof. Sofyan Ahnif, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pada pagi hari ini berkenan hadir pada kesempatan kajian secara online yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sholawat serta salam Allah kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu, mohon berkenan Profesor Dr. Sofyan Ahnif untuk memberikan pengantar pada kajian pagi hari ini. Kami persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Syafiq Muhni, MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga sekaligus terima kasih atas perkenannya bisa hadir dan nanti insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang saya hormati para pimpinan di lingkungan Tas Muhammadiyah Surakarta, dosen dan tendik, dan insya Allah ini sudah cukup banyak yang hadir. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan semakin banyak yang bisa mengikuti kajian rutin terkait dengan pembinaan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah ini. Prof. Syafiq dan para hadirin yang berbahagia, ini adalah merupakan kajian putaran yang ketiga atau seri yang ketiga. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita, Prof. Haidar Nasir. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Prof. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum kita. Dan yang ketiga ini adalah Prof. Syafiq, yang putaran ketiga ini juga masih mengambil penekanan pada tema penguatan ideologi Muhammadiyah. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi Muhammadiyah itu bisa bersumber dari MKJH, bisa bersumber dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan juga bisa berasal dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan juga bisa bersumber dari kepribadian dan hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, kali ini tampaknya panitia dari BPSDM memberikan kesempatan kepada Prof. Syafiq lebih khusus sumber ideologi Muhammadiyah yang terkait dengan kepribadian dan hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nilai-nilai kemuhammadian di dalam kehidupan kampus, tapi juga sekaligus ada satu proses di dalam penguatan ideologi Muhammadiyah bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sehingga harapan kami dengan kajian rutin yang disampaikan oleh pimpinan pusat akan menambah hasanah, akan semakin memperkuat jati diri kita sebagai warga Muhammadiyah, dan sudah barang tentu semakin banyak kontribusi
yang bisa kita berikan dalam rangka untuk mengembangkan persyarikatan secara umum, lebih khusus memberikan kontribusi terhadap perkembangan Untas Muhammadiyah Surakarta, dan sekaligus juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara kita. Jadi ada 3 peran yang bisa kita berikan oleh sivitas akademika kita, dosen, karyawan, dan para pimpinan ini. Yang pertama adalah membesarkan UMS, kedua adalah sekaligus juga membesarkan persyarikatan, dan sekaligus yang kita lakukan entah itu UMS atau persyarikatan itu pada hakikatnya adalah kita sudah memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan situasi pandemi yang kita alami semoga segera berakhir dan kita bisa melakukan kajian-kajian secara luring, ya. Dan saya mohon meskipun ini dilakukan secara virtual, ya, tidak mengurangi makna terhadap proses internalisasi nilai kemuhammadiyahan di dalam kehidupan kampus, sehingga bisa memberikan motivasi yang lebih tinggi terhadap kontribusi kita dalam pengembangan persyarikatan dan bangsa dan negara. Secara saya itu terima kasih Prof. Syafiq, terima kasih atas kehadirannya, perkenannya untuk memberikan tausiah, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Sofyan atas sambutan pada kegiatan kajian pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara inti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Syafiq Mugni MAH. Sebagai moderator pada kajian pagi hari ini adalah Bapak Dr. Samsul Hidayat. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Untas Muhammadiyah Surakarta. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Samsul. Silakan Ustadz Samsul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Syafiq Mugni, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Tarjih, kemudian LDK, hubungan luar negeri, dan lain-lainnya. Banyak saya kira bidangnya. Kemudian Pak Rektor, jajaran Wakil Rektor, pimpinan Universitas, dekan di lingkungan UNS, sampai seluruh dosen dan tenaga pendidikan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam silaturahim sekaligus pengajian virtual pembinaan ideologi Muhammadiyah dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang seperti tadi dikemukakan oleh Prof. Muhammad Dai bahwa pagi hari ini kita mendapatkan narasumber yaitu Profesor Dr. Haji Syafiq Mugni, beliau dari Jawa Timur, PP Muhammadiyah yang datang dari timur, di penerusnya Kiai Mas Mansur, kira-kira begitu, dan juga Kiai Fakih Usman. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang kepribadian Muhammadiyah, salah satu matan ideologi yang sangat penting yang dilahirkan oleh Muhammadiyah pada waktu Muktamar setengah abad di Jakarta tahun 1962 pada masa kepresidenan Bung Karno. Jadi pada saat itu memang mungkin situasi politik sangat perlu bagi Muhammadiyah untuk merumuskan jati dirinya, kepribadiannya, terutama setelah pembubaran atau membubarkan diri Partai Masyumi yang Muhammadiyah menjadi salah satu anggota istimewanya, sehingga banyak pimpinan dan anggota Muhammadiyah yang semula terjun di Partai Masyumi itu balik kandang ke Muhammadiyah, sehingga perlu ditazkiyah. Sehingga Kiai Fakih Usman waktu itu memberikan sebuah kuliah kepada para pimpinan dengan judul Apa Itu Muhammadiyah, yang kemudian dibawa ke
Tanwir Ponorogo, kemudian ke Muktamar setengah abad di Jakarta, lahirlah matan kepribadian Muhammadiyah. Yang kedua nanti beberapa hal tentang khitoh perjuangan Muhammadiyah. Yang khitoh ini memang dinamis, dari waktu ke waktu ada perkembangannya. Jadi mungkin kalau khitoh ini mungkin dalam bentuk semacam nilai-nilai instrumental untuk alat perjuangan kita, tapi kalau ideologi seperti kepribadian itu adalah nilai-nilai dasar yang memiliki ketetapan, kekukuhan untuk mengokohkan keberadaan Muhammadiyah di berbagai macam tantangan kontemporer. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kajian ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Profesor Dr. Syafiq Mugni untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita. Ya, mungkin dalam waktu kurang lebih 45 menit. Nanti ada tanya jawab dari teman-teman. Monggo, Prof, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor Profesor Sofyan Hanif dan seluruh warga besar UMS yang saya cintai. Saya lihat ada sekitar 387 partisipan yang sudah mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai inti tentunya ini adalah tausiah. Kalau tausiah itu dari satu arah, tetapi kalau at-tawasi itu artinya saling memberikan tausiah. Maka kita tingkatkan acara ini sebagai at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Nah, hadirin sekalian, saya akan mencoba untuk menggunakan share screen, tapi saya tidak tahu apakah bisa jalan apa tidak. Saya kira bisa di co-host. Alhamdulillah. Sudah bisa dilihat ya? Ya, sudah. Sudah, Ustaz. Sudah. Ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang kepribadian Muhammadiyah dan khitoh perjuangan Muhammadiyah, kita nampaknya akan membahas sesuatu yang cukup panjang dan mungkin membosankan, karena sebagian besar di antara kita saya yakin sudah pernah membacanya. Karena itu nanti setelah penyampaian materi kita bisa diskusi lebih banyak. Nah, peserta sekalian, apa yang disebut dengan ideologi, politik, organisasi, strategi, dan taktik, ini adalah logika perjuangan yang umumnya dimiliki oleh berbagai pergerakan yang ada di dunia ini. Logikanya adalah bahwa sebuah gerakan, termasuk Muhammadiyah, tentunya harus punya ideologi, mempunyai cara pandang yang mendasar, cara berpikir, memaknai dunia ini seperti apa, atau mirip-mirip apa yang disebut dengan world view, pandangan dunia, atau Weltanschauung dalam bahasa Jerman. Pendek kata, ideologi ini tidak akan pernah berubah sepanjang masa, karena dengan ideologi dan dari ideologi itulah maka pergerakan termasuk Muhammadiyah ini berada. Nah, sebagai alat perjuangan untuk menegakkan ideologi itu tentu ada politik, dan politik ini tidak diartikan sebagai politik praktis, tetapi adalah seni bagaimana
kebijakan-kebijakan itu bisa dilaksanakan. Tentu karena Muhammadiyah bukan partai politik, maka politiknya adalah politik kebangsaan, dan itu didasarkan pada sebuah dasar yang sudah kita rumuskan bersama-sama, bahwa Indonesia adalah Darul Ahdi Wasyahadah, negara sepakatan, negara perjanjian di antara kita semua, dan menjadi syahadah, menjadi kesaksian kepada dunia, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia harus menunjukkan bukti atau saksi bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian untuk memperjuangkan itu semua, kita punya organisasi yang sudah kita bangun bersama-sama, yang menjalani kegiatan selama lebih dari 1 abad. Kita punya aturan, punya perangkat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana itu semua diperjuangkan dalam bentuk strategi. Bagaimana kita mengatur sebuah strategi untuk mencapai cita-cita itu. Dan cita-cita Muhammadiyah tentu adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka harus ada strategi, ada pola dasar perjuangan bagaimana meraih cita-cita itu, dan strategi yang umum itu kemudian dijabarkan dalam bentuk taktik. Dan taktik ini tentu bisa berubah dari satu masa ke masa yang lain, dari satu periode ke periode yang lain. Sehingga jangan dibalik bahwa apa yang menjadi strategi dan taktik Muhammadiyah itu kemudian justru malah menjadi yang paling dasar, yang tidak bisa berubah, karena itu adalah milik dari ideologi yang tidak bisa berubah itu. Kalau ideologinya berubah berarti sudah bukan Muhammadiyah lagi, mungkin menjadi organisasi dengan nama dan identitas yang lain. Nah, kemudian di sana menemukan di dalam kepribadian Muhammadiyah itu yang jelas ciri keagamaan dan sosial Muhammadiyah. Nuansa keagamaannya sangat kuat dan nuansa sosialnya juga sangat kuat. Sehingga antara tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas sosial itu tidak bisa dipisahkan. Setiap kegiatan sosial itu memiliki motivasi dan cara berpikir keagamaan. Demikian juga setiap aktivitas keagamaan itu memiliki dampak kepada masyarakat. Nah, kemudian di sana juga kita menemukan apa yang disebut dengan budaya organisasi. Kalau sebuah perusahaan sering kita mengenal corporate culture, maka saya kira di Muhammadiyah kurang lebih sama yang disebut dengan budaya organisasi itu. Nah, budaya organisasi ini tentu bukan sesuatu yang instan, yang tiba-tiba muncul dan kemudian menjadi budaya di masyarakat Muhammadiyah kita. Tetapi ini secara pelan-pelan dan pasti dimulai dari semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang ini, dan terus bergulir, sehingga masalahnya adalah apakah budaya organisasi itu semakin kuat atau semakin luncur. Misalnya budaya keikhlasan, ketulusan, budaya bahwa semua organisasi harus diatur dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, bahwa tidak boleh ada kepemilikan perorangan di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Tradisi untuk menolong orang lain ini adalah budaya yang berkembang.
dalam sebuah pertemuan saya pernah diminta oleh sebuah organisasi bagaimana mengembangkan budaya itu, dan saya jelaskan bahwa Muhammadiyah tidak muncul budaya organisasi itu secara instan tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, dan kemudian itu dianut oleh seluruh jamaah dan jamiah Muhammadiyah di dalam mengelola organisasi. Nah, di sana juga kita menemukan apa yang disebut dengan politik kebangsaan. Bagaimana Muhammadiyah menyikapi perkembangan politik kontemporer pada zamannya, dan di sana ada prinsip-prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah. Nah, hadirin sekalian, sekedar untuk menyampaikan apa yang menjadi pembahasan di dalam kepribadian Muhammadiyah. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Samhid, Pak Samsul Hidayat. Kalau di WA tidak dikenal Pak Samsul Hidayat, yang dikenal Pak Samhid. Sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah, kita sudah sama-sama tahu bagaimana munculnya, ditetapkan pada masa Kiai Haji Yunus Anis yang menjadi pimpinan atau ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah zaman itu, tahun 59 sampai dengan 62, yang bermula dari uraian Kiai Haji Fakih Usman dalam ceramahnya di Madrasah Mu'alimin, kemudian dibentuklah tim, dan kemudian disampaikan di Tanwir menjelang Muktamar ke-35, dan kemudian diputuskan di dalam Muktamar itu yang dikenal sebagai Muktamar setengah abad. Nah, pertanyaan pertama yang dijawab oleh kepribadian Muhammadiyah itu, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini mengacu kepada ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, ini adalah trilogi. Jadi kalau hanya kita sebut amar ma'ruf nahi mungkar, rasanya akan lebih pas. Kalau itu menjadi trilogi, yaitu dakwah Islam yad'una ilal khair, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kemudian di dalamnya ada penegasan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan tajdid yang khususnya dilakukan kepada umat Islam. Dan tajdid ini sudah menjadi wacana yang umum di Muhammadiyah, dan kemudian diformulasikan di dalam beberapa dokumen apa yang sesungguhnya disebut tajdid dan bagaimana operasional tajdid itu dalam kerangka perbaikan umat Islam ke dalam. Jadi pada saat itu semangatnya ialah ke dalam umat Islam dan tidak meliputi umat di luar Islam. Atau mungkin disebut dengan ummah istijabah, ummah yang sudah menjawab ya seruan untuk menjadi umat Islam. Kemudian kepada mereka yang di luar umat Islam ada ajakan agar mereka menjadi Muslim. Tentu ini adalah kewajiban dakwah yang universal bagi umat Islam, tetapi tentu harus ada taktik dan strategi dakwah yang itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa zatilhum billati hiya ahsan. Artinya adalah kita harus berhadapan pada suatu kenyataan bahwa Indonesia dan juga masyarakat internasional terdiri dari berbagai agama. Dakwah tetap harus dilakukan, tapi dengan cara-cara yang menjunjung tinggi semangat living together, hidup bersama.
apresiasi yang sangat tinggi diberikan oleh Muhammadiyah dari masyarakat internasional misalnya, dan Muhammadiyah mendapatkan sebuah poin yang sangat penting bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang mengajak semua umat masuk Islam tapi dengan cara-cara yang damai, yang menghargai perbedaan. Kemudian ada Muhammadiyah itu melaksanakan musyawarah atas dasar takwa untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semangat musyawarah ini tentu punya arti yang sangat penting untuk menjunjung tinggi eksistensi dari seluruh warga Muhammadiyah dan seluruh pimpinan Muhammadiyah yang harus diajak bersama-sama untuk membicarakan hal-hal yang menjadi perhatian dari Muhammadiyah dan tujuannya adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan itu tujuannya adalah agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berbagai macam diskusi sesungguhnya sudah dilakukan untuk merumuskan apa yang disebut dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Termasuk apa kaitannya dengan istilah masyarakat madani, kemudian civil society, yang semuanya itu sudah dibicarakan di dalam Muktamar Muhammadiyah yang keberapa itu saya lupa, di Malang, ya, di Malang ini. Kemudian isi dari kepribadian Muhammadiyah yang kedua adalah dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Saya tidak bermaksud menjelaskan satu persatu, tapi secara sekilas kita refresh sedikit. Di sana disebutkan soal pentingnya tauhid, kemudian ibadah, lalu ketaatan kepada Allah dan Rasul, hidup bermasyarakat, dan yakin bahwa Islam satu-satunya landasan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah yang menjadi landasan kita untuk melihat atau berpandangan bagaimana melihat pluralisme agama dan bedanya antara pluralisme agama dan pluralisme sosial dan kultural misalnya. Kemudian bagaimana Muhammadiyah itu harus menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah. Ini kewajiban bagi semuanya, tidak hanya pimpinan tapi juga seluruh warga Muhammadiyah. Ittiba perjuangan Nabi kita Muhammad SAW yang terakhir adalah melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Perlu digarisbawahi bagaimana ketertiban organisasi ini menjadi satu perhatian yang sangat penting. Dan itulah yang kita lihat sampai sekarang sehingga dipandang bahwa Muhammadiyah adalah organisasi besar Islam di Indonesia yang paling tertib organisasinya. Ada juga poin tentang pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, membangun segenap bidang dan lapangan, sehingga banyak amal usaha, banyak majelis, banyak lembaga yang menggambarkan bidang-bidang yang sangat beragam, atau bahkan hampir seluruh memenuhi kebutuhan manusia Muslim, khususnya di Indonesia, dan bagaimana memperjuangkan itu harus dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya adalah sifat Muhammadiyah. Nah, ini yang menjadi ciri atau karakteristik dari Muhammadiyah itu. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dua-duanya hal yang sangat penting.
kita ingin hidup damai, tetapi juga sejahtera. Kalau tidak ada kesejahteraan, akan sulit diciptakan perdamaian. Sehingga dua-duanya menjadi hal yang harus bergandengan, harus paralel, dan itulah yang menjadi ciri dari Muhammadiyah. Dan sampai sekarang orang tidak bisa mengingkari bagaimana sumbangan Muhammadiyah untuk membangun budaya damai, mulai dari lembaga pendidikan, lembaga kajian, dan lain sebagainya, lembaga sosial, lembaga humanitarian di dalam Muhammadiyah, itu semuanya menggambarkan bahwa misi perdamaian dan kesejahteraan menjadi sangat penting. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Orang mengatakan bahwa 1000 kawan masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Artinya harus ada usaha yang terus-menerus bagaimana Muhammadiyah itu memiliki banyak kawan yang saling menopang di dalam menuju cita-citanya. Tetapi tentu ini tidak menjadikan kita bersikap utopis. Artinya kalau banyak kawan itu menunjukkan ukuran keberhasilan. Kemudian demikian juga kalau banyak musuh itu menjadi ukuran kegagalan. Saya kira bukan itu, tapi yang penting adalah proses usaha untuk memperbanyak kawan ini. Tetapi tentu harus juga dengan prinsip dakwah ilal khair, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu, karena tidak mungkin kita bisa lepas dari perjuangan melawan berbagai kemungkaran, penyimpangan sosial, korupsi, dan lain sebagainya. Jadi kawan bukan kawan untuk menjustifikasi sikap-sikap atau perilaku mereka yang mungkar itu, tetapi kawan harus diartikan bahwa kita ingin mengingatkan, ingin memberikan tausiah kepada mereka yang menyimpang dari moral-moral Islam. Kata pepatah, ridho kullin nas ghoyatun la tudroku. Kerelaan seluruh manusia itu adalah satu tujuan yang tidak bisa dicapai. Artinya selalu ada mereka yang menentang. Sehingga masyarakat kita kalau di banyak tempat Muhammadiyah ditolak atau Muhammadiyah dianggap tidak menjalin ukhuwah karena tidak mau kompromi dengan kemaksiatan atau tidak mau ikut memperkuat budaya-budaya bid'ah, khurafat, takhayul, syirik, dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira bukan itu maksudnya. Muhammadiyah harus lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Allah, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dasar, dan falsafah negara yang sah, amar ma'ruf dalam segala lapangan, menjadi contoh teladan yang baik, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah, perbaikan atau memperbaiki, dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Betapa luasnya ini ciri Muhammadiyah yang tentunya harus menjadi budaya di dalam berorganisasi,
maupun budaya bagi setiap warga Muhammadiyah di dalam hidup bermasyarakat. Ini adalah satu sifat atau kumpulan seperangkat sifat yang sangat kontekstual, sangat relevan dengan kehidupan bahkan sampai sekarang ini, dan ini menjadi sebab yang paling utama juga di dalam memperbesar atau menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah ini. Jadi kebesaran Muhammadiyah antara lain adalah karena atau tetap mempertahankan ciri-ciri yang dimuat di dalam kepribadian Muhammadiyah ini. Kemudian selanjutnya dokumen yang penting juga bagi Muhammadiyah adalah apa yang disebut dengan Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Khittah ini sebagiannya menyangkut ideologi, sebagiannya menyangkut politik, dan sebagiannya menyangkut strategi Muhammadiyah, bukan taktik. Dan tentu organisasi yang melaksanakan taktik dan strategi dan politik dan strategi yang harus dijalankan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, beberapa khittah kita kenal pernah lahir dan menjadi dokumen yang sangat penting. Yang pertama adalah Khittah Muhammadiyah tahun 56-59. Kita lihat konteks zamannya. Ini adalah zaman demokrasi liberal, ya, masuk di dalam masa demokrasi liberal ketika Partai Masyumi yang di dalamnya ada anggota istimewa Muhammadiyah bersama-sama partai Islam yang lain, termasuk ya partai apa saja yang pada Islam yang pada waktu itu berkembang, semuanya mendukung negara Islam. Jadi ada pilihan saat itu atau ada usulan saat itu dasar negara Islam, dasar negara Pancasila, dan dasar negara sosioekonomi. Seluruh partai Islam memilih dasar negara Islam. Konteksnya adalah keterbukaan, kebebasan berekspresi pada zaman itu, dan kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan. Tetapi berujung pada dekret Presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu isi dekretnya memang seperti itu. Dan hiruk-pikuk politik saat itu terutama antara partai-partai politik dengan ideologi yang beragam, kemudian memberikan warna dinamika politik saat itu. Maka Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang berarti ini kembali kepada Muhammadiyah, ar-ruju ilal Muhammadiyah. Isinya adalah bagaimana supaya kita memperkokoh pribadi para anggota, terutama para pemimpin Muhammadiyah, dengan nilai-nilai yang bagus itu semua, termasuk soal akidah, ibadah, akhlak, ilmu pengetahuan, dan komitmen untuk menggerakkan Muhammadiyah, melaksanakan uswatun hasanah dari level pribadi, keluarga, kemudian kampung atau desa, sehingga akhirnya pada sebuah masyarakat di negara ini, kemudian bagaimana organisasi itu bisa terjaga keutuhannya, karena saat itu cenderung
ada friksi mengenai sikap-sikap politik, soal loyalitas dan lain sebagainya, sehingga soal keutuhan organisasi dan kemudian perombakan atau perampingan administrasi supaya lebih rapi, memperbanyak amal dan lain sebagainya. Ini menjadi garis atau bisa disebut sebagai strategi di dalam memperjuangkan persyarikatan Muhammadiyah itu. Lalu kita kenal juga khithah perjuangan Muhammadiyah tahun 69 yang dikenal dengan khithah Ponorogo. Ada khithah Muhammadiyah tahun 71, kita kenal dengan khithah Ujung Pandang. Ada khithah perjuangan Muhammadiyah tahun 78, dikenal dengan khithah Surabaya. Kemudian ada khithah Muhammadiyah tahun 2002 yang kita kenal dengan khithah Denpasar. Tentu di luar istilah resmi khithah ini ada beberapa dokumen yang dihasilkan secara resmi. Judulnya bukan khithah, tetapi isinya adalah khithah perjuangan itu. Misalnya di dalam pernyataan pikiran menjelang abad ke-21, kemudian pernyataan pikiran pada awal abad 20 atau memasuki abad ke-21, itu sesungguhnya berisi hal-hal yang mirip dengan bentuk dari khithah ini. Secara umum, ya saya tidak ingin menyampaikan satu persatu, tetapi ada benang merah dari semua khithah di luar khithah yang pertama itu. Ialah bahwa tidak bisa lepas dari politik. Muhammadiyah mempunyai dua saluran perjuangan. Yang pertama adalah sebagai organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan yang bergerak di level pengembangan budaya masyarakat. Kemudian yang satu adalah lapangan, yang kedua adalah lapangan politik. Tidak bisa lepas dari dua-duanya. Mempertegas Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan itu no problem, tidak pernah dipersoalkan dan sudah menjadi darah daging Muhammadiyah. Tetapi terhadap politik inilah terjadi perdebatan dan wacana yang cukup menarik, yang dinamis, tetapi berujung pada satu sikap yang menjadi arus utama atau menjadi benang merah dari khithah-khithah itu. Ialah bahwa Muhammadiyah bukan partai politik dan tidak bergerak seperti partai politik, tetapi memiliki kesadaran politik. Itu yang pertama. Ada juga khithah Ponorogo yang sedikit berbeda, ialah Muhammadiyah mendirikan partai politik yang tidak bernama Muhammadiyah, tidak punya hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah. Pimpinan atau anggota Muhammadiyah, atau pimpinan lah mungkin lebih tepat, pimpinan Muhammadiyah tidak boleh merangkap dengan kepemimpinan partai politik itu, tetapi keduanya memiliki hubungan inspiratif, hubungan aspiratif, dan hubungan ideologis. Maka lahirlah apa yang dikenal dengan Partai Muslimin Indonesia, dan Muhammadiyah menjadi organisasi atau masuk di dalam lembaga amal muslimin
Indonesia yang menjadi cikal bakal atau yang melahirkan Partai Muslimin Indonesia. Tetapi karena perkembangan politik pada saat itu yang di awal Orde Baru kita kenal sebagai usaha untuk mencegah rehabilitasi Partai Masyumi dan kemudian tidak memperbolehkan tokoh-tokoh mantan Masyumi itu memimpin Partai Muslimin, dan kemudian terjadi kudeta dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi Partai Muslimin itu bisa dianggap sebagai partai yang menampung aspirasi warga atau jamaah Muhammadiyah. Nah, sehingga tegas setelah itu di ujung pandang ada pernyataan khitah yang menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan antara Partai Muslimin dan Muhammadiyah, sekalipun tidak eksplisit disebut Partai Muslimin, tapi partai secara umum, warga Muhammadiyah boleh aktif di partai manapun yang ada, dan kemudian warga Muhammadiyah harus menyalurkan aspirasi politiknya tidak terbatas pada satu partai tertentu. Jadi ini sikap terhadap dinamika politik pada zaman tersebut. Semangat yang serupa ditegaskan oleh atau pada khitah-khitah selanjutnya, dan tekanan kepada pentingnya akhlak politik atau akhlak karimah secara keseluruhan, pentingnya kita semua menjadi teladan di dalam kehidupan berpolitik, pentingnya kita lebih berpartisipasi untuk memajukan bangsa dan negara ini, mendorong kematangan berdemokrasi dan juga menjadikan seluruh komponen bangsa menjadi semakin beradab. Jadi setiap khitah ini merupakan respons zamannya, khususnya di dalam dinamika politik. Jadi ada semacam kekhususan ya, atau ciri khas dari khitah-khitah itu ialah sikap-sikap politik terhadap situasi yang berkembang pada zamannya. Sehingga nanti kalau mau bikin khitah lagi di masa depan, saya kira perlu ada konsistensi isi, konsistensi perhatian, yaitu terhadap dinamika politik kontemporer. Sehingga masalah-masalah yang lain itu harus diberi wadah dalam bentuk dokumen yang berbeda. Dulu pernah ada dakwah kultural Muhammadiyah, ya sampai sekarang masih berlaku. Ada macam-macam dokumen yang itu memuat poin-poin yang lebih umum daripada persoalan politik. Saya kira ini sekedar pemantik untuk diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Prof. Syafiq yang sudah menyampaikan pokok pikiran yang sangat dalam bagi kita semuanya tentang kepribadian Muhammadiyah yang terdiri dari hakikat dan misi Muhammadiyah, dasar amal usaha, pedoman perjuangan sampai kepada sifat Muhammadiyah, kemudian khitah yang mungkin di dalamnya terdiri dari respon Muhammadiyah terhadap perkembangan kebangsaan, termasuk strategi dan taktik di dalam menghadapi perjuangan yang selalu berkembang dari masa ke masa. Ini barangkali yang perlu kita pahami, dan monggo dipersilahkan kepada asatidzah, bapak-bapak dan ibu, dosen, karyawan, pimpinan, monggo yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk pendalaman materi. Silakan yang sudah angkat tangan, raise hand di gambarnya itu Pak Anto. Silakan Pak Suharjanto.
Mungkin admin atau bisa meng-unmute. Sudah bisa Pak Anto? Belum? Pak hostnya bisa meng-unmute Pak Anto? Karena dari saya nggak bisa, harus mencari nama, sulit. Oh ya, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Prof. Syafiq Murni yang kami hormati. Pagi ini kami memperoleh pencerahan yang luar biasa, terutama dalam rangka pemantapan di dalam bermuhammadiyah. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa di amal usaha Muhammadiyah, terutama amal usaha di bidang pendidikan, ada mata kuliah namanya mata kuliah atau mata pelajaran kemuhammadiyahan. Mulai SD, SMA, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Di antara tujuannya adalah untuk mempersiapkan atau menjaring kader. Kemudian sebagaimana kita ketahui, kader itu ada 3, ada kader persyarikatan, kemudian ada kader umat, kemudian ada kader bangsa. Nah, kemudian kalau 3 kader ini kita proyeksikan untuk melihat perguruan tinggi atau sekolah Muhammadiyah di Indonesia Timur yang mayoritas mereka non-Muslim, itu bagaimana ini kita bisa dijelaskan. Jadi kalau di Barat jelas persiapan kader itu kader persyarikatan itu siapa, kader umat itu siapa, kader bangsa itu seperti apa untuk yang pada umumnya. Kemudian yang kedua untuk Indonesia Timur yang mayoritas peserta didiknya atau mahasiswanya itu non-Muslim, itu kader persyarikatan itu siapa, kader umat itu siapa, kader bangsa itu seperti apa. Mohon pencerahan lebih lanjut, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung aja start. Ini satu persatu atau yang lain dulu? Atau saya tambahkan, ini ada di room chat dari Pak Jumadi. Pertanyaannya, apabila kader Muhammadiyah akan berjuang melalui jalur politik, kenapa dukungan dari warga Muhammadiyah kok kurang sekali? Ini kesannya Pak Jumadi, nanti monggo gimana. Ada lagi dari Pak Kuswaji. Dalam perjalanan sejarah politik tersebut, Muhammadiyah atau sebagian warganya berada di berbagai, apakah ini bagian dari kelemahan kita yang akhirnya terpinggirkan? Gitu ya. Jadi dalam sejarah politik Muhammadiyah itu sebagian warganya ada di berbagai titik-titik, mungkin di berbagai partai mungkin ya, yang akibatnya justru Muhammadiyah terpinggirkan. Apakah ini bagian dari kelemahan kita atau bagaimana gitu ya? Itu Ustaz, monggo, itu 3 pertanyaan, yang 1 langsung, yang 2 dari room chat. Monggo. Ya. Terima kasih. Yang pertama soal Indonesia bagian timur. Tujuan yang paling tinggi itu adalah 3 itu, memproses mereka menjadi kader persyarikatan, kemudian sekaligus menjadi kader umat, dan sekaligus menjadi kader bangsa. Artinya tiga macam kader itu sekaligus ada pada pribadi anak didik Muhammadiyah. Nah, kita kan ingin seperti Nabi, atau paling tidak dalam situasi tidak mungkin itu bisa tercapai, maka fa'ilam yastati, kemudian fa'ilam yastati, gitu, seperti soal ijtihad Mu'adz bin Jabal itu. Jadi kalau tidak mungkin memproses semua menjadi kader persyarikatan, karena
agama berbeda, tapi paling tidak mereka tidak anti Muhammadiyah atau bahkan memberikan support terhadap gerakan Muhammadiyah di sana. Kalau bisa memang menjadikan mereka Muslim, tapi itu tujuan yang mungkin terlalu jauh ya untuk mencapai itu semua. Sehingga masing-masing pribadi syukur walaupun tidak masuk Muhammadiyah, tidak masuk Islam, tapi menjadi kader bangsa yang baik, seperti memiliki cara pandang Muhammadiyah terhadap moral politik kebangsaan Muhammadiyah itu. Sehingga kalau mereka tetap non-Muslim ya silakan, tapi jadilah kader bangsa yang baik. Gitu. Yang kedua adalah ada kesan bahwa Muhammadiyah tidak mendukung kadernya ketika maju terjun ke gelanggang politik. Saya kira itu kesan yang tidak betul. Tetapi kesan itu muncul dari ekspektasi masing-masing orang yang terjun ke politik ingin mendapatkan dukungan 100% dari Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kalau itu tidak mungkin, dianggap Muhammadiyah tidak memberikan support. Nah, di dalam kita sudah jelas bahwa kader Muhammadiyah dipersilakan atau bahkan didorong untuk terjun ke politik. Tetapi persoalan politik itu kan antara untung, rugi, plus minus, manfaat, dan madaratnya harus ditimbang bersama-sama. Ketika kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah tergadaikan atau terkorbankan oleh dukungan politik yang 100% atau masuk, bukan dengan politik, tapi ketika Muhammadiyah akan masuk ke dalam satu partai politik tertentu, maka plus minus untung rugi harus dipertimbangkan bersama-sama. Sejauh mana kepentingan organisasi harus tetap dipertahankan, dan sejauh mana kepentingan moral politik itu juga harus dipertahankan. Nah, di dalam mendayung di antara dua sisi itulah, maka ada dinamika di mana-mana. Di sebagian tempat, taruhlah saya melihat sendiri bagaimana di Sulawesi misalnya, itu kader-kader Muhammadiyah menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan daerah. Dan itu juga atas dukungan Persyarikatan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah tidak merasa dirugikan atau terancam dengan dukungan-dukungan itu. Di tempat lain agak berhati-hati karena sudah mempertimbangkan plus minusnya itu. Jadi pada prinsipnya tetap Muhammadiyah mendorong kadernya untuk aktif di dalam partai-partai politik atau dunia politik pada umumnya, dan sepanjang tidak merugikan Muhammadiyah, misalnya lalu setelah jadi tidak mencerminkan akhlak Muhammadiyah, nah ini tentu harus sudah dipertimbangkan antara plus dan minusnya. Kemudian yang ketiga adalah ada kesan bahwa Muhammadiyah tidak mendapatkan tempat atau posisi di dalam struktur kenegaraan kita. Tentu kita harus fair di dalam melihat ini. Yang pertama adalah apa tujuan Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, jadi kalau
ada defisit Muhammadiyah di dalam posisi tertentu, maka pertanyaannya adalah apakah secara ideologis Muhammadiyah dirugikan dengan itu? Apakah secara taktik dan strategi juga dirugikan? Karena kenyataannya amal usaha Muhammadiyah tetap berkembang, dakwah Muhammadiyah juga tetap jalan dengan baik, walaupun dengan posisi-posisi tertentu. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua adalah kita tidak hanya melihat sebuah posisi itu pada lembaga negara tertentu untuk melihat Muhammadiyah. Biasanya atau sementara ini kita hanya melihat dapat menteri berapa dan lain sebagainya. Apakah itu satu-satunya cara melihat? Apakah kita tidak melihat misalnya struktur di bawahnya? Apakah kita tidak melihat bagaimana peran di dalam lembaga yudikatif yang banyak orang Muhammadiyah di sana? Apakah kita tidak melihat di dalam lembaga legislatif misalnya dari pusat sampai daerah? Jadi melihatnya harus secara komprehensif itu. Nah, saya sendiri belum pernah menghitung berapa jumlah kader, tetapi tentu kita juga tidak bisa melihat itu secara kuantitatif saja, tetapi harus juga melihat secara kualitatif. Apakah dengan tidak menduduki jabatan tertentu, itu berarti Muhammadiyah sudah mati langkah. Gitu. Saya kira banyak jalan untuk perjuangan Muhammadiyah. Belum lagi kita melihat bagaimana peran Muhammadiyah tidak hanya dilihat dari kelembagaan negara, tapi sebagai civil society, sebagai masyarakat madani, peran kita cukup besar. Bagaimana peran nasional dan internasional Muhammadiyah semakin hari semakin nyata, dan ini adalah salah satu keunggulan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Soal di mana-mana ada kekurangan, tentu kita harus melihat itu, dan tugas kita adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi dan meningkatkan peran-peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam semua hal, tidak hanya dalam soal struktur formal lembaga negara kita. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi di room chat dari Pak Arif Widodo. Kader Muhammadiyah yang bekerja secara profesional di AUM atau PTM ketika menjadi caleg atau maju dalam pilkada, apakah diperkenankan? Ketika selesai sebagai anggota dewan atau eksekutif, bolehkah kembali mengabdi di AUM atau PTM tersebut? Ini pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya dari Pak Soleh Amini, ini dari psikologi. Kalau Pak Arif tadi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Masih tentang politik juga ini, nampaknya politik sangat penting, sangat menarik. Tentang Muhammadiyah tidak berpolitik atau bukan organisasi politik, kita sudah sangat memahaminya, tetapi kenyataannya banyak tokoh atau pimpinan Muhammadiyah dari tingkat PRM, cabang, daerah sampai PP yang melakukan perilaku politik, sehingga sulit untuk menghilangkan image bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi politik. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa PAN misalnya adalah bukan partainya Muhammadiyah. Yang berikutnya masih banyak ini. Berapa persen kader Muhammadiyah tadi sudah disebutkan Pak. Nah, ini lanjutkan aja berikutnya. Anggota dan simpatisan Muhammadiyah sangat banyak. Ini dari Pak Supratman FIK juga. Banyak tokoh, banyak pakar dari Muhammadiyah di mana dan bagaimana
posisi sikap Muhammadiyah ketika banyak kezaliman, dalam hal ini kezaliman negara atau pemerintah terhadap ulama dan umat. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu, Pak. Muhammadiyah itu banyak pakar punya ini, bagaimana Muhammadiyah melihat atau sikap yang banyak kezaliman dari pemerintah terhadap ulama dan umat. Yang berikutnya, baru-baru ini Menteri Agama yang baru membuat pernyataan kontroversial yang akan mempersamakan hak-hak kaum Ahmadiyah, Syiah dengan Muhammadiyah dan NU. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Sikap Muhammadiyah kok disamakan dengan Syiah dan Ahmadiyah, padahal mereka adalah aliran-aliran yang menyimpang. Gitu, Pak. Monggo ditanggapi. Ya, terima kasih. Kader Muhammadiyah yang sedang memegang jabatan pimpinan atau karyawan di dalam AUM itu dilarang untuk merangkap jabatan di politik atau menjadi anggota legislatif dari partai politik tertentu. Nah, tetapi ada klausul bahwa kecuali mendapatkan izin dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan sepanjang yang saya ikuti, banyak juga yang kemudian diizinkan, diloloskan untuk ikut terjun di dalam politik, tetapi dengan melepaskan jabatan di dalam Muhammadiyah itu. Ada beberapa yang digendoli juga, jangan, ini Muhammadiyah masih sangat membutuhkan Anda, dan karena itu lebih baik konsentrasi di Muhammadiyah saja. Jadi pada prinsipnya akhirnya itu boleh, dan untuk menghindari dampak negatif dari dualitas atau dualisme jabatan itu, maka diberikan jalan keluar untuk tidak aktif atau cuti dari Perserikatan Muhammadiyah. Nah, setelah selesai itu pada prinsipnya bisa kembali. Kader-kader kita sendiri, kita susah-susah melakukan kaderisasi, masa ada kader yang berkualitas kemudian tidak boleh masuk lagi di dalam Muhammadiyah. Hanya saja persoalannya adalah jangan-jangan posisinya sudah ditempati orang lain, sehingga sangat tidak etis kalau kemudian orang lain tersebut diberhentikan dan digantikan dengan kader asal partai itu. Yang kedua adalah tentu berkaitan dengan situasi lokalnya. Ketika dia sudah masuk ke partai tertentu, kemudian sikapnya keterlaluan, berkonflik dengan pimpinan Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah yang lain, sehingga untuk masuk kembali itu dikhawatirkan akan membawa residu politik itu ke dalam tubuh Perserikatan Muhammadiyah. Ya, demikian juga mereka yang menjadi karyawan di Muhammadiyah, dia tidak dipecat, tapi kemudian cuti, lalu dengan pertimbangan yang bersifat kemaslahatan, dia boleh kembali di dalam posisinya sebagai karyawan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi itu mekanisme yang ada. Nah, kemudian bagaimana menghadapi atau menyikapi perilaku pejabat-pejabat lembaga negara kita. Tentu sudah jelas di dalam khitah Muhammadiyah itu seperti apa. Muhammadiyah tetap kritis,
Kalau memang jelek ya dikritik dengan tujuan memperbaiki, tapi kalau bagus ya didukung. Itu prinsip dasarnya. Kemudian tentu Muhammadiyah juga melihat dua hal yang sangat atau sama-sama penting, ialah bagaimana penyimpangan itu berlaku atau bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum, misalnya korupsi atau penyalahgunaan jabatan, abuse of power, dan lain sebagainya, tentu Muhammadiyah sangat anti itu. Tetapi juga pelanggaran-pelanggaran etika di dalam birokrasi negara kita, dia secara hukum tidak bisa dijerat, tetapi itu adalah melanggar etika politik, etika birokrasi. Misalnya mengangkat orang-orang yang tidak kompeten, mengangkat orang-orang yang hanya didasarkan atas kepentingan kelompok, mengangkat orang sebagai balas jasa yang melanggar prinsip-prinsip meritokrasi, melanggar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi Muhammadiyah selalu kritik dan itu sudah dibuktikan dalam berbagai kasus. Cuma ya Muhammadiyah memang tidak terbiasa untuk melakukan kritik dalam bentuk unjuk rasa, show of force, demonstrasi, dan sebagainya. Nah, itu biar menjadi bagian dari yang lain. Muhammadiyah harus lebih konseptual, lebih intelektual untuk menyikapi itu. Jadi semacam bagi-bagi tugas lah, jangan semuanya harus didorong ke sana. Kan di dalam Quran, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin, dalam arti yang luas, gitu. Dalam arti yang luas. Tidak berlaku hanya dalam soal pendidikan, tetapi juga ini saya kira berlaku sebagai pembagian tugas di antara umat kita dengan prinsip yang sama, yaitu menegakkan al-akhlaq al-karimah. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapi Syiah dan Ahmadiyah. Di dalam pimpinan Muhammadiyah, baik pusat, wilayah, daerah, cabang, dan juga ranting, ada diskusi, ada wacana. Apakah Syiah itu non-Muslim atau Muslim? Kalau dia Muslim, sifatnya seperti apa? Sehingga Muhammadiyah tidak mengeluarkan fatwa kafir atau mentakfir orang-orang Syiah. Sekalipun dengan tegas Muhammadiyah menyatakan tidak sependapat, banyak kontroversi, melanggar atau menyalahi prinsip-prinsip teologi dari Muhammadiyah. Saya tidak sebut Ahlus Sunnah, tapi khusus Muhammadiyah saja. Dan itu harus jelas dinyatakan. Tetapi tidak mentakfir, tidak mengekskomunikasi mereka. Nah, sehingga yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap berdakwah atau mendakwahkan faham Muhammadiyah ini kepada semua kalangan, terutama terhadap orang-orang Syiah. Kalau sudah tidak mau ya sudah, tapi kalau mau ya alhamdulillah kita bersama-sama. Sehingga kita tetap memperlakukan sebagai sesama bangsa dan sebagai sesama Muslim. Jadi itu sikap yang berkembang di kalangan persyarikatan Muhammadiyah, tapi memang belum diwujudkan dalam pernyataan yang resmi. Tentu harus dipertimbangkan plus minus dari itu semua, dan kita mencegah agar tidak ada politisasi terhadap fatwa apapun berkaitan dengan masalah teologi atau masalah akidah.
maksud dari politisasi itu adalah orang kemudian bisa memanfaatkan untuk mengadu domba, untuk memecah belah kita, dan bisa menjadi justifikasi untuk melakukan diskriminasi dan persekusi itu. Nah, terhadap Ahmadiyah, jelas bahwa Muhammadiyah tidak setuju terhadap Ahmadiyah dan tidak menganggap Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam, harus dianggap sebagai agama tersendiri, jadi agama Ahmadiyah. Sehingga kalau itu posisinya, maka sama saja dengan Kristen, dengan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi kan kalau Ahmadiyah menjadi agama, maka tidak menjadi salah satu dari agama yang diakui di Indonesia. Karena yang diakui hanya 6, recognized religions, bukan state religion. Itu ada 6, jadi kalau Muhammadiyah masuk di situ, maka dia tidak berhak mendapatkan pelayanan formal dari negara, karena yang diakui hanya 6. Terima kasih. Suaranya tidak terdengar. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, kita ringkas saja di room chat, ada beberapa. Yang pertama, Pak Jumadi, bagaimana sikap kita bagi warga UMS yang belum aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, seperti di AUM, di AUM, di UMS sudah ya, di PRM, ya. Aktifnya hanya di AUM yes, Persyarikatan no, gimana itu Pak? Kemudian yang berikutnya tentang ini, tentang kaitannya dengan Israel, ya. Kaitannya dengan Israel yang kelihatannya ada lampu hijau atau apa dari pemerintah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Apakah kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu bisa dianggap sebagai sebuah penyimpangan? Itu saya kira mohon diberi tanggapan, kemudian sekaligus closing statement dari Ustadz Syafiq. Terima kasih. Di dalam Al-Quran kita sudah disindir atau diingatkan supaya tidak menjadi sebuah kelompok yang tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bersatu padu di bawah payung UMS, tapi hatinya berbeda-beda. Yang satu memperkuat Muhammadiyah, yang satu bersikap cuek gitu, tapi yang satu lagi berusaha untuk mendiskreditkan Persyarikatan Muhammadiyah misalnya, sehingga ada semboyan UMS yes, Muhammadiyah no. Kita harus menghindari itu. Kita harus memiliki visi yang sama, ideologi yang sama, dan paham keagamaan yang sama, walaupun tidak dalam semua hal yang sedetil-detilnya, karena ada ruang kita untuk berbeda dalam soal yang kecil-kecil, dalam soal ibadah, apakah takbir sholat id yang pertama itu pakai angkat tangan atau tidak, dan sebagainya, itu bisa ada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang berbeda dari satu institusi tarjih dengan institusi tarjih yang lain. Tetapi secara umum memang kita tidak boleh menjadi orang yang tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta gitu. Yang kedua adalah bahwa ada tingkatan, ada klasifikasi orang di dalam Muhammadiyah. Karena kalau di UMS kan otomatis berada di dalam Muhammadiyah, bukan di luar.
Ada yang kelasnya itu sudah kelas mujahid, berjuang, lahir batin untuk membesarkan Muhammadiyah. Jadi dia mengorbankan di amwalihim wa anfusihim untuk persyarikatan Muhammadiyah secara keseluruhan. Dalam situasi apapun dia akan membela Muhammadiyah. Itu kelasnya sudah kelas mujahid itu di dalam Muhammadiyah. Kemudian di bawah itu ada kelas yang ya bekerja di UMS baik-baik saja, tidak pernah macam-macam, tapi juga tidak aktif membesarkan Muhammadiyah. Nah, itu kelas kedua. Yang kelas 3 adalah mereka yang bekerja di kampus atau di amal usaha Muhammadiyah, tapi dia justru mendiskreditkan Muhammadiyah, lebih suka untuk menggalang kekuatan di luar itu, lebih suka berdakwah dan bersaing dengan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, 3 tingkatan itu mungkin ada di dalam sebuah kampus dan realitasnya memang ada, tetapi strategi kita adalah bagaimana ada proses peningkatan, proses penyadaran dari kelas 3 menjadi kelas 2, dan dari kelas 2 menjadi 1. Kalau tidak bisa, ya sudah termasuk yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah. Nah, itu ya sudah, selama tidak merusak Muhammadiyah atau tidak mendiskreditkan persyarikatan Muhammadiyah, tetapi harus ada proses di sana. Kemudian ada yang terakhir, apa tadi? Tentang normalisasi dengan Israel sebagai negara penjajah. Ya, tentu Muhammadiyah tidak setuju dan menentang itu karena banyak sekali pelanggaran. Ada pelanggaran bagaimana saat berdirinya sejak konferensi deklarasi Balfour sampai dengan proklamasi berdirinya negara Israel, kesepakatan yang dilanggar, veto-veto yang diberikan oleh Amerika Serikat, semuanya itu menggambarkan ketidakadilan. Kemudian yang kedua adalah selain kita tidak bisa berkompromi dengan keadilan, maka kita juga harus proaktif berjuang untuk tegaknya keadilan itu di sana. Kesepakatan internasional misalnya tentang two-state solution itu dilanggar secara sistematik, dan Indonesia harus menjadi kekuatan vokal negara-negara khususnya berpenduduk Muslim besar untuk menegakkan kesepakatan itu dan menentang segala pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Nah, ada sebuah contoh yang menarik yang pernah disampaikan kepada saya oleh Dubes Palestina di Jakarta, bahwa berunding dengan Israel itu seperti berunding untuk membelah semangka yang mau dibagi 2, yang separuh untuk Palestina, separuh untuk Israel. Tetapi dalam proses perundingan, Israel ini makan semangka, jadi sambil berdiskusi sambil makan semangka itu, sehingga ketika diskusi selesai, semangkanya sudah habis dan tidak ada lagi yang mau didiskusikan. Saya kira Muhammadiyah menentang pengakuan atau hubungan diplomatik dengan Israel, dan Muhammadiyah harus terus menggalang kekuatan internasional untuk menegakkan keadilan di sana.
Terima kasih. Closing statement sekalian. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pendalaman kita tentang kepribadian Muhammadiyah dan khitah perjuangan Muhammadiyah ini memperkuat posisi kita, pemahaman kita sebagai kader persyarikatan, ya, bukan hanya sebagai karyawan UMS, sehingga semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas diskusi kali ini yang cukup menggambarkan pertanyaan dan kegelisahan dari sebagian warga kita. Mudah-mudahan bekerja lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Prof. Syafiq Mughni yang telah memberikan paparan, penjelasan, uraian, serta tausiah kepada kita semuanya, memberikan wawasan kepada kita. 10 sifat Muhammadiyah memang meniscayakan Muhammadiyah tidak melakukan takfir. Dalam hal ini mungkin takfir muayyan. Takfir muayyan, takfir yang ditujukan kepada orang kelompok tertentu. Tapi kalau kita lihat fatwa tarjih itu, misalnya ada pertanyaan di buku jilid berapa itu, buku tanya jawab tentang nikah mut'ah. Lagi dibahas oleh tim fatwa tarjih memfatwakan bahwa nikah mut'ah itu haram hukumnya. Jadi tidak mengkafirkan orangnya, tapi mengharamkan amalannya. Jadi orang yang mengamalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apa? Itu kita bisa berpikir sendiri. Seperti juga yang putusan tarjih tahun 30-an 9 atau berapa tentang Ahmadiyah juga begitu. Judulnya hanya tidak menyebut Ahmadiyah, tapi hukmu man amana bi nubuwati ahadin ba'da nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kesimpulannya ada qad kafaro. Jadi kafir, tapi tidak menyebut siapa. Karena yang memiliki ajaran atau keimanan akan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad ternyata tidak hanya Muhammadiyah saja. Di Jombang ada Nabi baru, di Jember, di mana Bogor, termasuk siapa itu Mas'ud, apa namanya itu Qiyadah siapa lupa namanya itu. Nah, jadi apa namanya Muhammadiyah memiliki kepribadian yang khas seperti itu yang mungkin perlu kita dalami terus, kita pahami terus. Terima kasih. Matur nuwun, jazakumullah khairan kepada Ustadz Syafiq Mughni, dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Samsul dan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Syafiq Mughni MA. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana ideologi Muhammadiyah, dan tadi banyak didiskusikan tentang bagaimana politik dan hubungan luar negeri serta hubungan dengan kelompok-kelompok agama yang kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Mari kita akhiri bersama kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah hafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.